yang sabar, Engkau Tuhan yang lambat marah. Kau sungguh Tuhan yang mengasihi kami, sehingga kami bisa berkata, ya Tuhan, Engkau sungguh adalah gembala yang baik. Sehingga kami bisa berkata seperti Raja Daud berkata, kami tidak akan pernah kekurangan. Kami tidak akan pernah kekurangan uang. Kami tidak akan pernah kekurangan berkat. Kami tidak akan pernah kekurangan pertolongan. Kami tidak akan pernah kekurangan kekuatan. Kami tidak akan pernah kekurangan tanda ajaib. Kami tidak akan pernah kekurangan mujizat. Sebab Tuhan adalah gembala yang baik. Dan Tuhan senantiasa membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Tuhan senantiasa membawa kami di tepi air yang tenang. Bahkan Tuhan senantiasa menuntun kami di jalan-Mu yang benar. Oleh karena nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang mulia dan agung itu. Sehingga kami bisa berkata, sekalipun kami berjalan memasuki lembah kekelaman, sekalipun kami diizinkan Tuhan melewati lembah bayang-bayang maut, namun kami bisa berkata kami tidak takut bahaya. Sebab Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai kami dan menghibur kami. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para musuh kami. Kepala kami Engkau urapi dengan minyak, piala kami penuh dengan melimpah. Sehingga kami bisa berkata dengan mantap dan yakin, sesungguhnya kebajikan belaka, kemurahan, kasih karunia, pertolongan, kekuatan, tanda ajaib akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat Tuhan yang percaya, kita tepuk tangan, kita bersorak, katakan haleluya. Engkau ajaib, Engkau luar biasa ya Tuhan. Sekarang tiba saat yang kami nanti-nantikan untuk mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan kami tercinta, Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, haleluya. Sebelum saudara duduk, alangkah baiknya saudara bisa kasih salam kepada kanan kiri. Selamat tahun baru, engkau pasti akan diberkati, amin. Saudara bisa lakukan itu, amin. Hallelujah. God is good. And all the time. Haleluya. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Pendeta Aswin Tanusaputra, yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya membawa salam kepada saudara semua dari Jemaat Gereja Bethany Internasional cabang Perth, Western Australia, dan juga Gereja Bethany Indonesia cabang Sydney, New South Wales, Australia. Buat saudara semua, Gereja Bethany Indonesia Pusat, Nginden, Surabaya. Shalom. Amin. Haleluya. Satu kehormatan saudaraku, tadi malam jam sekitar sore hari saya ditelepon, diberikan tugas untuk menyampaikan visi Bapak Gembala pada siang hari ini yang bertema Living for God. Haleluya. Mari buka bersama dengan saya dalam Galatia pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Hidup untuk Allah. Mari buka iPad saudara, mari buka handphone saudara, iPod, Blackberry dan lain sebagainya, Android saudara. Buka Galatia 2 ayat 19. Saya mohon dengan hormat supaya kita semua membaca dengan suara yang keras sampai telinga kita mendengar. Sebab faith come from the hearing and the hearing of the word of God. Sebab iman itu timbul dari pendengaran. Kita mendengar firman Kristus. Mari kita ucapkan dengan mantap, ucapkan dengan keras saudaraku, supaya sorga mendengar, supaya Tuhan tahu bahwa kita punya iman, kita akan hidup bagi Tuhan, dan supaya saudaraku iblis gemetar. Saudara siap? Galatia 2 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan
dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Satu pesan, satu nasihat yang luar biasa yang Rasul Paulus katakan kepada gerejanya di Galatia. Beliau mengajarkan bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib. Dia mencucurkan darahnya, dia menebus kita, dia membeli tubuh kita, hidup kita ini lunas, sudah dibayar oleh darah Kristus Yesus. Oleh sebab itu dia berkata, aku hidup untuk Allah. Semua berkata, aku hidup untuk Allah. Oh, taruh tangan kanan saudara di dada saudara, sebab disitulah bersemayam roh Tuhan. Taruh tangan saudara di dada saudara sebagai tanda segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Saudara katakan, aku hidup untuk Allah. Amin. Paulus berkata, bukan lagi aku sendiri yang hidup, namun Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku sekarang ini bukan hidup di dalam daging, tetapi hidup di dalam iman. Pesan ini sama saudaraku, Paulus memberikan pesan itu kepada gerejanya yang ada di Roma. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, namun kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya percaya Bapak Gembala kita memberikan pesan kepada gereja Betani yang ada mulai dari pusat ini sampai semua cabang-cabangnya. Kita hidup bagi Allah. I am living for God. Kasih salam kepada sebelah saudara. Katakan, kamu hidup bagi Allah. Katakan haleluya. Kamu hidup bagi Allah. Kamu hidup bagi Allah. Apa makna hidup bagi Allah? Bapak Gembala berkata di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa ini, supaya di masa yang mendatang ini, supaya di tahun-tahun 2015 ini, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, menurut keinginanmu sendiri, menurut keinginan dagingmu, semau gue, semau engkau sendiri, menuruti keinginanmu sendiri, tetapi menurut kehendak Allah. Dan biarlah saudaraku, tema ini saudaraku, kita hidup menurut kehendak Allah. Saya berdoa ketika saya menyiapkan firman ini, Tuhan berikan hikmat supaya bagaimana saya bisa menyampaikan poin ini kepada jemaat, supaya jemaat mengerti bahwa kita perlu hidup menurut kehendak Allah dan bukan kehendak diri kita sendiri. Saudara-saudaraku, Paulus mengajarkan kepada gerejanya di Tesalonika. Dia berdoa demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ternyata saudaraku, manusia itu terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Itu sebabnya saya butuh 3 anak muda untuk maju ke depan membantu saya. Tadi malam saudaraku saya ngeprint, saudaraku keliling saudaraku, supaya saya bisa mendapatkan laminating tadi malam. Ternyata saya dapatkan. Oh haleluya. Come, haleluya. Ayo cepat, haleluya. Oh haleluya. Jadi manusia itu ternyata saudaraku adalah makhluk trinitas, atau bahasa teologinya adalah makhluk trikotomi yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tolong berdiri di depan sana. Oh haleluya, puji Tuhan. Ya, anak-anak muda ini, yang pertama adalah roh. Oh haleluya, semua berkata roh. Yang kedua adalah jiwa, semua berkata jiwa. Yang ketiga adalah tubuh, semua berkata tubuh. Haleluya. Saudara-saudaraku, manusia adalah makhluk trinitas. Sama seperti Tuhan kita adalah Trinity. Banyak orang sulit untuk mempercayai kok kenapa agama Kristen Tuhannya 3 tapi 1. 1 tapi 3. Trinity.
Saya berkata gampang, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Allah Bapa itu tiga tapi satu, satu tapi tiga. Bagaimana menjelaskannya? Contoh yang paling gampang saudaraku adalah H2O, yaitu air saudaraku. Komponen kimianya H2O, 2 hidrogen atom dan 1 oksigen atom. H2O ini bentuknya saudaraku, cair adalah air seperti ini. H2O. Bentuknya es batu juga sama. H2O saudaraku. Bentuknya uap juga sama, yaitu H2O. Jadi satu bentuknya bisa tiga. Tetapi saudaraku, kalau orang suka sekali mengerti tentang Allah kita yang tiga tapi satu, satu tapi tiga, saya berkata lihatlah ciptaannya. Lihatlah manusia. Manusia itu punya roh, jiwa, dan tubuh. Tiga-tiganya ini bisa dipisahkan, tapi tiga-tiganya ini satu. Seperti Tuhan berkata ketika dia menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Lalu diciptakannya lah manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya. Jadi saudaraku, kita memiliki tubuh, kita memiliki jiwa, dan kita memiliki roh. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Yakobus mengajarkan saudaraku bahwa tubuh tanpa roh mati. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, kita ini yang saudara lihat pertama adalah tubuh. Coba maju ke depan, tubuh. Oh haleluya. Jadi saudaraku, yang saudara lihat di depan ini yang pakai dasi, yang punya lesung pipit, yang ganteng ini saudara-saudara. Gak ada tepuk tangan, ya gak apa-apa saudara-saudara. Joking, cuma guyon saja. Tetapi semua yang saudara lihat tubuh ini saudara-saudaraku, itu adalah tubuh manusia. Tubuh manusia ini apa saudaraku? Memiliki 5 panca indera, yaitu mendengar, melihat, menyentuh, mencium, dan merasakan. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa iblis itu kalau mau menjatuhkan manusia, yang dijatuhkan pertama adalah tubuhnya melalui panca inderanya. Saudara ingat pada waktu iblis menjadi ular saudaraku di Taman Eden. Dia berkata kepada Hawa, oh buah yang ada di taman itu, oh indah sekali, enak sekali. Dan kalau engkau makan, engkau akan menjadi seperti Tuhan. Wih, dia mendengar saudara-saudara. Nikmat saudara-saudara. Kemudian Alkitab berkata perempuan itu mulai melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dia mulai melihat saudaraku. Oh, dia mulai berusaha memakannya. Dikatakan sedap kelihatannya saudara-saudara. Dia mulai menciumnya saudara. Kemudian dia mulai mengambilnya, memetiknya. Dia mulai menyentuhnya lalu dimakannya. Jatuhlah dia dalam dosa. Saya ingatkan kepada saudara dan saya, kalau kita mau menjadi orang yang hidup bagi Tuhan, jangan jadi manusia tubuh, saudara-saudara. Artinya kita tidak mengikuti keinginan tubuh. Apa itu keinginan tubuh? Alkitab mengajarkan bahwa mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, memikirkan hal-hal fisik saja, nafsu duniawi saja. Keinginan daging ini dikatakan keinginan tubuh ini dikatakan berseteru dengan keinginan roh, saudara-saudara. Berbeda dengan yang ini, saudara-saudara. Adalah lawan daripada roh. Dikatakan demikian bahwa keinginan daging itu tidak takluk kepada hukum Allah. Mereka yang hidup di dalam daging tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab mereka yang hidup di dalam daging dikatakan kamu akan mati. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Contoh yang jelas saudara-saudara. Tubuh ini saudara. Tubuh ini suka makan. Ya Pak ya, suka makan hamburger, suka makan pizza, suka makan soto, suka makan rawon, suka makan macam-macam. Apalagi kayak saya tinggal di Australia, saudara-saudara, aku pulang di Surabaya, ternyata tutup tahun di bawah, oh ada ronde, saudara, waduh, ada makanan yang nikmat-nikmat, wah kepengen makan.
Kepingin makan terus saudara-saudaraku. Oh, apalagi tadi baru dengar saudaraku di Madura ada rujak selingkuh. Saudara bayangkan saudara. Aku kepingin makan rujak selingkuh. Apa itu? Tadi saya tanya, ternyata bikinnya rujak saudara. Kemudian dicampur sama soto begitu jadi satu. Makanya sama-sama namanya rujak selingkuh. Wah, aku kepingin. Wah, saudara-saudara. Tetapi jiwa saudaraku, jiwa bertentangan dengan tubuh. Jiwa memberitahu jangan kolesterolmu tinggi. Jangan makan terlalu banyak, nanti kamu overweight. Jangan kadar gulamu sudah tinggi, saudara-saudara. Tapi kalau tubuhnya lebih kuat, tubuhnya nggak peduli. Pokoknya hamburger, pokoknya steak, wah, pokoknya makan yang enak, pizza, saudaraku. Tetapi roh ini beda lagi. Roh ini adalah firman Allah. Roh ini mengingatkan, jangan makan ya, ingat. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Makanan. Esau kehilangan hak sulung karena apa? Makanan. Bangsa Israel nggak masuk tanah perjanjian, putar-putar di padang gurun karena apa? Makanan. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, pencobaan yang pertama adalah makanan, saudara-saudara. Jadi roh ini mengingatkan, tetapi kalau tubuh ini saudaraku, dia tidak mau mendengar, dia tidak mau hidup, saudaraku. Orang yang tidak mau hidup menuruti kehendak Allah, menuruti keinginan daging, dia akan makan terus, dia akan makan terus. Tambah lama tambah gemuk, saudaraku. Kalau di Australia, saudara lihat ada show The Biggest Loser itu, saudaraku. Oh, yang beratnya ratusan kilo itu, saudara-saudara. Itu adalah manusia yang menuruti keinginan tubuhnya. Contoh lagi saudaraku masih banyak. Contohnya seperti orang yang merokok. Oh, tubuh ini suka merokok, saudara-saudara. Nikmat. Jiwa mengingatkan jangan. Sebab paru-paru itu basah sifatnya. Asap itu kering. Kalau masuk itu nempel di dindingnya. Kemudian tambah lama tambah kering. Menjadi kerak. Kemudian copot. Yaitu pada waktu copot luka tidak ada obatnya. Kanker. Tapi kalau tubuh ini saudaraku, nggak peduli saudaraku, dia akan terus menerus. Tetapi roh ini juga berbicara. Ingat bahwa 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Oh, janganlah engkau membinasakan bait Allah. Sebab membinasakan bait Allah nanti Tuhan itu marah, akan membinasakan engkau. Ingat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20, bahwa tubuhmu itu sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tetapi manusia yang hidup untuk dirinya sendiri, dia tidak akan hidup untuk Tuhan, saudara-saudaraku. Dia akan menuruti keinginan tubuhnya terus menerus, saudara-saudara. Dan masih banyak contohnya. Mabuk misalnya, saudaraku, suka minum begitu, saudara. Oh, jiwa sudah kasih tahu, tidak boleh minum alkohol terlalu banyak. Dokter berkata itu tidak baik. Apalagi kalau engkau mabuk, nanti engkau nyetir kecelakaan dan lain sebagainya. Roh sudah mengingatkan, firman Tuhan berulang-ulang berkata, pesta pora kemabukan. Orang yang mabuk tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudaraku, jadi hidup kalau menuruti keinginan daging, saudara-saudaraku, dan terus di-entertain daging, tambah lama tambah besar, saudaraku, tubuh ini. Dia tambah kuat, saudara-saudara. Coba lihat, saudaraku, tubuhnya tambah keker, saudara-saudara. Oh, ototnya tambah besar. Jadi, saudaraku, sekalipun roh itu mau menuju ke sebelah kanan, jiwa itu mau arahnya ke sana, tapi tubuh mau arahnya ke sini. Kalau tarik-tarikan, coba tarik-tarikan, gandengan, haleluya. Tarik-tarikan, tarik gandengan. Nah, roh jiwa mau ke sana tapi tubuh mau tarik ke sini. Tapi kalau tubuhnya lebih kuat, jangan. Ini kan ceritanya roh lebih lemah, jadi ketarik. Nah, ketarik, saudara-saudaraku. Kalah, saudaraku, rohnya sama jiwanya. Betul enggak, saudara-saudara? Karena rohnya, coba lihat, lebih keker, rohnya kan lebih kecil, saudara-saudara. Iya toh? Duh, kok ketawa, saudara? Ini ilustrasinya persis sekali. Oh, haleluya. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, itu adalah manusia tubuh.
Saya berdoa supaya jemaat gereja Betani Indonesia yang ada di pusat ini, saudara dan saya bukan orang-orang yang hidup menuruti keinginan daging. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengambil keputusan. Aku hidup untuk Tuhan dan aku hidup mengikuti kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya ayo sorak-sorai. Kalau saudara mau tepuk tangan yang baik untuk kemuliaan Tuhan kita. Oh haleluya. Jadi saudara-saudaraku sekarang adalah manusia jiwa. Saudara lihat di sini jiwa ini ada ego. Ada apa saudaraku? Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ada akal budi, ada kesadaran, ada imajinasi. Semuanya jiwa saudara-saudara. Nah, saudara perhatikan saudaraku, Roma pasal 12 berkata demikian, saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku Rasul Paulus menasihatkan gerejanya yang ada di Roma, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ternyata tubuh ini perlu dipersembahkan. Perlu dikorbankan. Persembahan yang sejati, ibadah yang sejati. Kemudian saudaraku ayat yang kedua, saudaraku bicara tentang jiwa. Ayat yang kedua itu saudaraku saya tidak janjian tetapi ada di dalam warta gereja kita. Halaman yang pertama, coba saudara yang punya warta gereja lambai-lambaikan supaya saya tahu. Apakah saudara sudah terima warta gereja, lambai-lambaikan? Oh haleluya. Saudara lihat warta gereja ini saudaraku, yang di depan ini adalah Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, manakah yang baik dan manakah yang sempurna. Jadi jiwa ini perlu berubah saudara-saudara. Cara berpikirnya, perasaannya, kehendaknya saudara-saudara. Bukan seperti dunia ini, bukan seperti cara dunia berpikir, bukan seperti dunia ini merasakan, bukan seperti dunia ini, kehendak dunia ini. Tapi Filipi 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah pikiranmu, perasaanmu terletak di dalam Kristus Yesus. Jadi jiwa ini saudara-saudaraku itu terpengaruh dengan berita-berita dunia. Terpengaruh dengan keadaan-keadaan di dunia. Coba kalau jiwa ini tersinggung saudara-saudara. Ada seseorang yang marah menyinggung. Oh kurang ajar. Nggak terima saudara-saudara. Oh rasanya mau balas saudaraku. Pada waktu jiwa ini memikirkan itu, merenung-renungkan kemarahan, memikirkan pembalasan, menyimpannya, menghafalkannya, mengucapkannya, saudara, apa yang terjadi? Tubuh ini terpengaruh, saudara-saudara. Tiba-tiba, saudaraku, pipinya, mukanya menjadi merah, hidungnya menjadi merah, saudara-saudara. Oh, tiba-tiba tangannya mulai terangkat, saudaraku, mau balas. Dan lain sebagainya. Karena apa? Terpengaruh sama jiwa. Saudara mengerti maksud saya? Jiwa ini saudaraku melihat TV, saudara-saudara. Kemudian diberitahu, sekarang akhir zaman berbahaya, ekonomi akan rontok. Oh, banyak kecelakaan yang terjadi. Oh, ada awan CB di antara Surabaya ke Singapura, berbahaya. Jangan naik pesawat, nanti akan terjadi kecelakaan, bla 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 bla, saudara-saudara. Sehingga saudaraku jiwa ini mulai merenungkan, saudara, mulai menyimpan kekhawatiran, mulai merenungkan ketakutan. Apa yang terjadi saudaraku? Tubuh terpengaruh. Detak jantungnya mulai lebih cepat. Duk, 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 duk. Nggak normal saudara-saudara. Dia mulai kepikiran saudaraku. Waduh, bagaimana dengan hidupku? Bagaimana dengan keluargaku? Oh, apa yang akan aku hadapi masa depan? Padahal roh ini sudah mengingatkan, jangan takut, aku beserta dengan engkau. Jangan khawatir. Tapi karena jiwa mendengar gosip yang ada di dunia ini, jiwa mendengar berita negatif yang ada di dunia ini, berbahaya. Akhirnya saudaraku, tubuh ini nggak berani naik pesawat. Saudara-saudaraku nggak berani. Saya mau sampaikan kepada saudara, saya pun tahu itu berita tidak enak. Tetapi saudaraku, saya itu bulan yang kemarin, Desember saja, saya naik pesawat 21 kali dalam 1
bulan, saudara, dan 2 kereta. Apakah saya takut? Kadang-kadang jiwa saya takut. Tetapi saya mendengar ada suara roh berkata, jangan takut. Aku Tuhan menyertai engkau. Immanuel, Tuhan beserta dengan engkau. Apabila engkau melewati api, engkau akan tidak dihanguskan. Apabila engkau menyeberang melalui air, engkau tidak akan ditenggelamkan. Engkau menyeberang melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Jadi saudara-saudaraku, ternyata manusia jiwa itu adalah manusia yang hidup menuruti yang di dunia ini. Dia mendengar kamu bodoh, kamu goblok, kamu tidak bisa, kamu sakit, oh kamu tidak punya masa depan yang baik, kamu tidak akan maju, oh kamu pasti akan bangkrut, kamu tidak akan dapat kerjaan, kamu tidak akan dapat jodoh, kamu tidak akan punya anak, kamu saudara-saudaraku. Dan jiwa kalau memikirkan semua saudara-saudaraku yang ada di dunia ini, apa yang terjadi saudaraku? Kasihan tubuhnya. Tubuh ini sudah, saudara-saudaraku, sudah bekerja dari pagi, siang, malam, saudara. Pada waktu pulang tubuh ini sudah waktunya istirahat, sudah waktunya tidur. Dokter berkata dia perlu untuk tidur. Tetapi gara-gara jiwa dia nggak bisa tidur, saudaraku. Gelobak. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 pagi nggak bisa tidur. Kenapa saudara-saudaraku? Karena diperintah sama jiwa, jangan tidur dulu, aku lagi stres. Jangan tidur dulu, aku lagi depresi. Padahal dia butuh tidur, saudara-saudaraku. Padahal roh sudah berkata jangan khawatir, Tuhan beserta dengan engkau. Tapi jiwa berkata, nah, ini waktunya untuk stres. Ini waktunya untuk memikirkan perkara-perkara negatif, saudaraku. Kasihan jiwa, nggak bisa makan, saudaraku. Makan nggak enak, saudaraku. Makan manis rasanya jadi pahit. Kenapa? Gara-gara jiwa. Halo? Oleh sebab itu saya berkata kepada saudara, jangan sampai jiwa saudara terpengaruh dari dunia ini, terpengaruh dari berita-berita dunia ini. Saudara-saudara, manusia apa yang diucapkan itu bisa bohong, yang mengerti katakan amin. Tetapi yang diucapkan oleh Tuhan, firman Tuhan adalah setia dan adil. Firman Tuhan tidak akan berlalu untuk selama-lamanya. Firman Tuhanlah yang merupakan satu kebenaran. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudaraku, tahun 2014 adalah tahun di mana gereja kita diserang habis-habisan, saudara-saudara. Dijelek-jelekkan oleh pihak-pihak yang memang sengaja mau menjatuhkan gereja yang begitu besar ini. Gereja salah satu 10 terbesar di dunia ini, saudara-saudaraku. Mereka masukkan koran, mereka rencana bikin buku, Bethany Gate, skandal, Bethany dan lain sebagainya. Saudaraku, dimasukkan Twitter, dimasukkan Facebook, dimasukkan macam-macam. Saya yang tinggal di Australia ini sampai bingung, saudara-saudara. Saudaraku diteror dari sana. Gerejamu ini begini. Bahkan ada orang tua, saudara-saudaraku, yang memberitahu telepon anaknya, saudara, jangan pergi ke gerejanya itu, ke Bethany. Gerejanya itu begini. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, itu informasi keliru, itu informasi negatif, itu informasi bohong, itu fitnah, itu pembunuhan karakter. Jangan saudara dengar, saudara yang mengerti katakan amin. Biarlah saudara mendengar ada suara roh yang berkata bahwa kalau engkau mendengar demikian, berdoalah bagi pemimpinmu, sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Di dalam doa dan permohonan, naikkanlah doa yang tidak putus-putusnya untuk orang-orang yang kudus. Saya mau sampaikan kepada saudara, sekalipun gereja ini, saudaraku, dicaci maki, dijelekkan di mana-mana, saya mau sampaikan, tetapi kita punya Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini gereja ini terus bertumbuh, gereja ini terus berkembang, saudaraku. Jemaat semakin bertambah, banyak yang dibaptiskan. Saya mau menjadi lebih launching baru. Salah satunya adalah gedung di Veteran, saudara-saudara. 2.500 meter, kapasitas 1.000, saudara. Gedung di Gunung Sari, saudaraku. Ribuan meter. Saudara tahu sekarang value-nya 70 miliar, saudaraku. Mana ada gereja di Indonesia yang gedungnya ada begitu banyak. Semua cabang-cabang yang semuanya itu sewa. Bapak Gembala berkata sekarang kita punya tanahnya, kita punya gedungnya untuk kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa semakin banyak yang dimenangkan. Oh haleluya.
Makanya jangan dengar saudaraku informasi di luar. Halo saudara-saudaraku. Saya pun saudaraku percaya bahwa gereja ini dikelola dengan baik. Oh, sekali lagi ayo tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mau tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Nah saudara-saudaraku, manusia jiwa sekarang manusia roh. Haleluya. Saya berdoa, walaupun saudara melihat roh ini paling kecil, saudara-saudaraku, tingginya saudara, nanti kita akan ganti. Oh haleluya. Roh inilah ada intuisi, roh inilah ada hati nurani. Disinilah saudaraku ada istilah yang disebutkan persekutuan dengan Allah, atau kesadaran akan Allah, atau yang namanya conscience, saudaraku. Artinya apa saudara? Disinilah doa itu lahir, disinilah pujian, disinilah penyembahan, disinilah iman dan pengharapan, disinilah puasa, disinilah ada firman. Roh ini, saya berdoa supaya saudara menjadi manusia yang rohani, manusia yang tunduk kepada Roh Kudus. Sebab dikatakan demikian, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Dia tidak memikirkan hal-hal dunia. Pak, bagaimana Pak caranya saya hidup bagi Tuhan? Oh, living for God. Oh, keinginan dunia, tubuh saya kuat, jiwa saya kuat. Dengar saudara-saudara, Alkitab berkata demikian, jika oleh roh itu, dan hanya karena roh itu, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, dan kamu akan hidup. Ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin oleh roh adalah anak-anak Allah. Galatia pasal yang ke-5 berkata, hiduplah oleh roh itu, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah, percaya, hiduplah menuruti, hiduplah bagi Tuhan. Saya tahu saudara-saudaraku bahwa tubuh ini bisa kena sakit penyakit. Tubuh ini bisa kena virus saudara-saudaraku dan sakit. Dan kalau sakit saudaraku, jiwa bisa pusing keliling. Jiwa bisa stres saudara-saudara. Jiwa juga bingung apalagi mendengar kata dokter. Dunia ini berkata demikian. Tetapi hari ini saya berdoa supaya saudara tidak mendengar terlalu banyak suara dari tubuh atau suara dari jiwa. Saya berdoa supaya engkau yang datang di gereja ini mendengar ada suara Roh Kudus yang berkata, Jehovah Rafa, Jehovah Rafa, Jehovah Rafa. Yesaya 53, dia tertikam karena pelanggaran kita, Yesus diremukkan karena pelanggaran kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, supaya oleh bilul-bilulnya engkau menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Sebab 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilul-bilul Yesus engkau sembuh. Saya tahu saudara-saudaraku bahwa tubuh ini kadang-kadang saudaraku punya suara. Jiwa pun juga bingung. Aduh, gimana bayar tagihan? Bagaimana bayar uang sekolah anak-anak? Bagaimana bayar cicilan rumah, cicilan mobil? Oh, bagaimana pekerjaanku? Kenapa aku dipecat? Oh, bagaimana aku bisa dapat promosi? Bagaimana aku bisa membiayai keluargaku? Bagaimana aku bisa membayar hutang? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Tetapi biarlah engkau mendengar suara Roh Kudus, oh, yang berbicara kuat di dalam hati saudara. Dia berkata, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan mencukupi, Allahku akan memenuhi semua yang kau butuhkan, semua yang kau memerlukan, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebab dia Tuhan yang akan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Oh haleluya. Saudara masih belum dengar saya? Tuhan sanggup membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan bisa membuat engkau di atas dan bukan di bawah. Jalanmu di tahun yang akan datang akan naik dan bukan turun. Engkau tidak akan berhutang, bahkan engkau akan meminjami bangsa-bangsa. Di tangan kananmu ada umur panjang, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Engkau akan keluar sebagai orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Oh, beritahu sebelah saudara, ini pendeta dari Australia kalau khotbah suka teriak-teriak. Tapi itu penting, beritahu penting. Supaya engkau mendengar suara Roh yang berbicara kepada saudara. Suara Roh ini harus kuat saudara-saudara. Saya berdoa supaya engkau mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus. Caranya bagaimana? Caranya ya ini jangan di-entertain saudara-saudara tubuh ini.
jangan dituruti. Caranya jiwa ini jangan dituruti, saudara. Caranya kasih makan roh ini, saudara-saudara. Saudara doalah, ikutilah ibadah, jangan saudara miss. Saudara utamakan ibadah, ikutlah cell group. Oh, yang belum lulus som, ikutlah som. Ikutlah saudaraku kaum muda, bagi yang kaum muda. Kaum wanita, ikutlah kaum wanita. Melayanilah Tuhan, ikutlah doa fajar, ikutilah Natal sekota, ikutilah ibadah. Sehingga roh saudara menjadi lebih kuat, bertumbuh, dan saya berdoa seperti kata Lukas pasal yang pertama ayat 80, dan anak itu akan bertambah besar, artinya tubuhnya menjadi besar, lebih tinggi, jiwanya menjadi lebih dewasa, tapi rohnya pun menjadi lebih kuat. Yang mengerti katakan amin. Dan roh saudara kalau kuat tidak akan seperti ini. Terus tukar, bisa ya, tukar. Supaya kamu yang paling tinggi ke sini, oh haleluya, kamu yang pendek ke sana, lebih kecil. Nah, rohnya akan menjadi lebih jangkung, lebih kuat, lebih gagah. Oh, lebih perkasa. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau tarik-tarian saudaraku ini lebih kuat, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Saudara-saudaraku, satu ketika saudaraku, pilot di Perang Dunia yang kedua menerbangkan pesawatnya di Kepulauan Pasifik. Pada waktu dia terbang, saudara-saudara, zaman itu saudara-saudaraku belum teknologi canggih seperti saat ini. Saudaraku, kemudian dia di atas udara, dia mendengar suara tikus, saudaraku. Dia kaget, dia mendengar saudaraku dekat mesinnya begitu banyak tikus sedang mengunyah kabel-kabel, saudara. Oh, dia kaget, dia pikir wah ini tadi malam pasti ada makanan. Oh, ini pasti kompartemennya tidak ditutup dengan rapat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dia mulai bingung, ini kalau kabel listriknya digigit habis. Oh, kalau kabelnya selang bensinnya digigit habislah saya. Kalau dia pulang nggak keburu, saudara-saudara. Kemudian dia memiliki satu ide, saudaraku. Dia terus terbang dan terus terbang ke atas, saudaraku, menuju kepada matahari. Dan pada saat ketinggian tertentu, saudaraku, oksigen itu sangat tipis. Sehingga tikus-tikusnya, saudaraku, tidak bisa bernafas dan mati semuanya. Pada tingkat tertentu, pada waktu dia turun, dia membuka kap mesin, dia melihat begitu banyak tikus-tikus mati. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Kalau saudara terus terbang tinggi bersama-sama dengan Tuhan, saudara menanti-nantikan Tuhan, saudara hidup bagi Tuhan, saudara hidup di dalam hadirat-Nya, saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Itu janji Tuhan. Engkau akan mendapatkan seperti sayap Raja Wali yang naik terbang tinggi mengatasi setiap badai. Saudara akan berjalan dan tidak menjadi lesu. Saudara berlari dan tidak menjadi capai. Dan saya menyatakan di dalam otoritas hamba Tuhan, semua tikus-tikus yang ada dalam tubuh jiwa yang tidak berkenan di dalam hadirat Tuhan akan mati secara otomatis. Yang mengerti katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. 2 minggu yang lalu pada waktu saya berkhotbah di kota Sydney, saudaraku, di gereja kami perayaan Natal, saya meminta seorang anak muda namanya Jenny untuk bersaksi. Kenapa saya minta dia bersaksi, saudara-saudaraku? Karena kita tahu Sydney 3 minggu yang lalu digemparkan dengan satu teroris yang menyandera, saudaraku, orang-orang di Martin Place, di Lynn Cafe, di pusat kota daripada Sydney, dan 3 orang mati. Tahukah saudaraku, beberapa hari sebelum peristiwa itu terjadi, ada peristiwa yang mirip, saudara-saudara. Dan itu menimpa orang Indonesia, jemaat kami, bukan jemaat yang melayani, saudara-saudara. Dia adalah pelayanan di Praise and Worship dan di Sunday School. Saudara-saudaraku, dia menjaga toko post office di Sydney International Terminal. Jadi kalau saudara pergi ke Sydney, saudaraku, di terminal internasional, di situ ada post office dan disitulah tempatnya. Malam itu, saudaraku, dia menjaga toko, menutup toko pada waktu malam, sendirian wanita, saudaraku. Kemudian apa yang terjadi? Datanglah 2 orang besar-besar berkulit hitam, menodongkan senjata dan berkata, tolong buka safe deposit, kalau engkau tidak melakukannya kami akan menganiaya engkau. Saya sampaikan kepada saudara, tubuhnya mulai gemetar.
Oh, jiwanya mulai panik, saudara-saudara. Oh, apa yang akan terjadi? Oh, saudaraku, kakinya mulai gemetar. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, tetapi dia punya roh yang kuat, saudaraku. Roh itu berbicara, jangan takut, aku menyertai engkau. Oh, engkau akan aman. Saudara-saudaraku, karena dia panik, dia memberikan kunci kombinasi daripada safe deposit box itu keliru, saudaraku, karena dia panik, saudara. Karena jiwanya berpikir toko itu hari itu rame, ada 35.000 Australian dollar ada di dalamnya. Tetapi dia karena ada Roh Kudus menyertai dia, dia tenang dan dia mulai pencet satu buzzer, saudaraku, di bawah daripada meja itu, saudaraku, tanpa kedua orang yang menyanderanya tahu. Buzzer itu cuma dipencet, tidak bunyi apa-apa. Dia berkata demikian, yang pertama, saya tidak tahu apa buzzer itu, tombol itu berfungsi atau tidak, karena sudah 8 tahun tidak pernah terjadi perampokan, penyanderaan di post office ini. Yang kedua, tidak ada suara sama sekali. Dan yang ketiga, aku tidak tahu apakah ini masih connect ke kantor polisi yang terdekat. Dan yang keempat, kalau aku pencet, aku tidak tahu apakah polisi akan datang dalam beberapa waktu. Saudaraku, dia membuka deposit itu dengan tenang. Saudaraku, perampoknya itu mengambil uang itu. Dia berkata dalam 30 detik polisi itu datang. Dia lari ke belakang. Dia diselamatkan. 2 penjahat itu ditangkap. Uangnya tidak ada yang hilang, saudaraku. Dan dia menjadi aman. Dan dia berkata demikian. Dia dapat bonus daripada bosnya. Dan dia berkata penyertaan Tuhan, roh Tuhan itu sempurna menyertai engkau di tengah-tengah persoalan. Oh, haleluya. Oh, tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Itu adalah orang-orang yang percaya dan hidup bagi Tuhan. Haleluya. Saya berdoa supaya engkau pada siang hari ini mengambil keputusan, I live for God. Aku hidup bagi Tuhan. Sekali lagi taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku hidup bagi Tuhan. Katakan dengan suara yang lebih nyaring, aku hidup bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Ayo maju ke depan, haleluya. Menghadap kepada jemaat, 1, 2, 3. Oh, haleluya. Terima kasih sudah membantu. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Dan sekarang saya mau tutup saudara-saudaraku dengan satu kisah. Hidup menuruti kehendak Allah itu yang terakhir artinya hidup yang berserah kepada Allah. Oh, haleluya, haleluya. Saya siapkan ini sampai malam tadi pagi jam 1. Penting sekali. Coba saudara duduknya jangan senden, agak maju sedikit saudara-saudara. Karena ini penting, amin. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Saudaraku, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, judulnya minyak seorang janda. Perhatikan saudara. Ada seorang janda yang mendatangi Nabi Elisa dan berkata, Nabi Elisa, suamiku, hambamu yang takut Tuhan sudah mati. Tetapi pada waktu dia mati, dia meninggalkan hutang. Oh, sekarang ada penagih hutang yang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saya mau sampaikan kepada saudara pada zaman itu, saudara, kalau ada hutang saudaraku dan kau tidak bisa membayarnya, sudah merupakan satu tradisi. Penagih hutang bisa mengambil, memaksa generasi selanjutnya, anak-anak selanjutnya untuk menjadi budak. Saya merasa saudaraku, iblis saat ini saudaraku sedang berusaha menggoncangkan saudaraku generasi muda, generasi yang akan datang, generasi yang kedua, baik di dalam gereja maupun di mana-mana, saudara. Tetapi yang luar biasa saudaraku, kemudian Elisa berkata kepada janda ini, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di dalam rumah. Jadi ternyata saudaraku, solusinya bukan yang ada di dunia ini, yang ada di dalam rumahmu. Saya bertanya kepada saudara di rumah saudara, apakah masih ada roh Tuhan, masih ada pujian, penyembahan, iman, percaya firman? Saudara-saudaraku, janda ini berkata, aku hanya punya 1 buli-buli berisi minyak. Hanya ini saja yang aku punya. Yang luar biasa, Nabi Elisa berkata, pergilah, mintalah, pinjamlah semua bejana-bejana yang besar-besar yang kosong. Dia berkata demikian. Jangan sedikit banyak bawa ke dalam rumah. Setelah engkau punya semua, tutup pintu. Dan kemudian tuangkanlah minyak itu di dalam bejana yang kosong.
Alkitab berkata pada waktu dituang, saudara-saudaraku, minyak itu tidak pernah berhenti mengalir. Terus sampai semua bejana, saudara-saudaraku. Sampai bejana yang terakhir, ibu itu berkata kepada anaknya, masih adakah bejana lain yang bisa kau dekatkan? Sudah tidak ada lagi. Dikatakan ketika tidak ada bejana, minyak itu berhenti mengalir. Kemudian Nabi Elisa berkata demikian, juallah semua minyak itu, bayarlah hutangmu, engkau hidup dari sisanya. Saudara-saudaraku, kenapa saya menyampaikan hal ini? Saya mau berkata kepada saudara bahwa persoalan yang sering kali kita hadapi itu bukan karena sorga tidak mau membantu saudara. No. Bukan karena sorga tidak bisa memberikan saudara minyak, pengurapan, kekuatan itu. Bukan. Minyak itu pasti tidak akan pernah berhenti mengalir. Pertolongan sudah Tuhan sediakan. Mujizat sudah Tuhan sediakan. Bahkan saya percaya apa yang dijanjikan 1 Korintus 2 ayat 9. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, sudah disediakan oleh Allah. Sudah ada. Persoalannya kenapa kita tidak mengalami mujizat? Kenapa kita tidak mengalami pertolongan dari Tuhan? Karena apa, saudaraku? Karena kita tidak mau hidup buat Tuhan. Karena kita tidak mau menjadi bejana yang kosong, yang bersih, supaya bisa diisi oleh Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan pengurapan pertolongan roh yang ajaib itu. Apakah saudara mau menjadi bejana itu? Saudara-saudaraku, kalau saudara shopping contohnya di Indonesia, saudara pergi ke Hypermart, saudara belanja telur, saudaraku pasti ada kontainernya, bukan? Saudara beli susu ada botolnya, beli minyak ada botolnya, saudara beli mentega ada tempatnya. Saudara ambil semua, saudara bawa dengan keranjang, saudara ke kasir, saudara bayar, kasir akan kasih saudara kantongan plastik, bukan? Ada kontainernya supaya saudara bisa membawanya. Halo? Siapa di sini yang suka minum kopi? Lambaikan tangan saudara. Cappuccino, latte, espresso. Coba tinggi. Oh, saudara mau? Ini kopi. Lempar. Gitu. Kan bukan begitu, saudara-saudaraku. Kalau saudara mau kopi, 1 gelas kopi. Saudara menyiapkan gelasnya, bukan? Kopinya sudah siap. Saudara perlu siapkan gelasnya. Anak saya waktu di Surabaya, saudara, telepon Pizza Hut, saudara, untuk kirim ke rumah. Dahsyat, saudara-saudaraku. Datanglah pizza ke rumah. Saya mau sampaikan kepada saudara, apakah pizza itu datang? Permisi, rumah Agus Gunawan. Ya, mari masuk. Ini pizza pakai tangan, saudaraku. Super supreme, saudara-saudara. Pakai tangan, lagi panas. Kemudian kejunya meleleh sana, meleleh sini. Kemudian dikasihkan. Apakah begitu? No. Saudaraku, waktu mereka datangnya dengan apa, saudaraku? Dengan kotak. Amin, saudaraku. Datang dengan sebuah kotak. Kenapa, saudaraku? Produk itu perlu disimpan di dalam kotak. Dan kalau saudara melihat kontainer ini, bejana ini, kotak ini, saudara-saudaraku, murah sekali. Kalau di Australia ini cuma 35 sen. Hitungan rupiah, saudaraku, paling 3.500 lah kira-kira, saudara-saudara. Kalau di Australia pizza itu tuh $8, $9. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara, pizzanya, produknya itu tidak memberikan nilai tambah kepada kotaknya. Halo? Kotak ini, saudara-saudaraku, hanya dibutuhkan untuk menampung. Tetapi kotak ini tidak memberikan nilai tambah juga kepada produknya, bukan? Halo? Kenapa saya cerita ini? Saya tidak peduli, saudaraku. Mungkin tubuh saudara itu gemuk atau kurus. Mungkin saudara tidak cantik sekali seperti bintang film. Atau saudara tidak ganteng sekali seperti pemain sepak bola. Atau mungkin jiwa saudaraku, mungkin saudara tidak punya pendidikan luar negeri. Saudara tidak bisa bahasa Inggris. Saudara IQ, saudara mungkin IQ jongkok. Saya tidak peduli, saudaraku, karena itu hanya kontainernya saja. Yang penting adalah isinya. Kalau Tuhan mengisi saudara dengan roh keperkasaan, kalau Tuhan mengisi saudara dengan roh hikmat, kalau saudara mengisi saudara dengan roh kudusnya, maka itulah yang bernilai. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita sambil berkata haleluya. Amin. Saudara ngerti maksud saya?
Haleluya. Jadi Tuhan sudah menyediakan produknya. Tuhan sudah menyediakan firman-Nya. Tuhan sudah menyediakan darahnya. Tuhan sudah menyediakan kuasanya yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tugas saudara dan tugas saya hanyalah menjadi kontainer bejana yang kosong dan yang bersih, yang siap diisi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, tidak ada seorang wanita pun yang akan menaruh susu yang bersih, yang segar di dalam botol, saudaraku, yang sudah punya isi susu bekas 6 bulan, saudara. Dia akan mencucinya, dia akan mensterilkannya, baru diisi dengan produknya. Oh haleluya. Pemain musik, bantu saya untuk kembali. Saya mau tutup dengan ini, saudara-saudaraku. Oh haleluya. Saya teringat peristiwa ketika Elisa melihat Elia gurunya diangkat ke sorga dengan kereta yang berapi. Dia berseru, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Dia melihat Elia naik ke atas. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, ketika Elia naik ke atas, dia meninggalkan, saudaraku, jubahnya ada, saudara-saudaraku. Oh haleluya. Sama seperti, saudaraku, Tuhan Yesus naik ke sorga, dia menurunkan Roh Kudusnya. Tetapi dengar, saudaraku, Elisa merindukan mendapatkan jubah anointing itu. Elisa mau mendapatkan anointing, double portion anointing of the Holy Spirit, saudara. Dan bagaimana dia bisa memakai jubah Elia? Apa yang harus dia lakukan? Alkitab berkata dia harus mencopot, saudaraku, jubahnya sendiri. Setelah itu dia mulai, saudaraku, merobeknya menjadi 2, menanggalkannya, supaya dia menjadi bejana yang kosong, yang bersih. Dia berkata, "Tuhan, aku tidak hidup dengan gaya lamaku lagi. Aku melupakan masa lampauku. Aku melupakan keinginan jiwa dan duniaku, supaya aku bisa mendapatkan pengurapan." Dia mengambil jubah daripada Elia itu, saudara. Dia kemudian berjalan di dalam urapan 2 kali ganda. Dia bertemu dengan jalan buntu sungai Jordan. Dia mulai memukulkan jubah itu atas sungai itu, saudaraku. Sungai itu terbelah menjadi 2. Dan dia berjalan di atas tanah yang kering. Saya berkata kepada saudara, mungkin saudara berkata tahun 2014 ini banyak jalan buntu. Tetapi kalau saudara siap menjadi bejana, hidup bagi Tuhan, hidup untuk Tuhan, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus yang mengisi saudara dengan kekuatan. Setiap jalan buntu akan dibuka oleh Tuhan, dan engkau akan melihat terobosan di tahun 2015 ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya angkat tangan saudara, biar saya mendoakan saudara. Oh, saya mendeklarasikan, saya menyatakan bahwa engkau akan berhasil. Di tahun 2015 ini engkau akan berhasil. Engkau akan diberkati. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Engkau akan bebas hutang. Keluargamu akan dipulihkan. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan keluar sebagai orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Jika Tuhan ada di pihakmu, siapakah lawanmu? Engkau tidak takut lagi. Engkau akan disebut berbahagia dan diberkati dan sukses. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Haleluya. Mulai, saudaraku, buka kedua tangan saudara dan mulai sembah Dia. Kurabaka shikiti kiarabaka shata karabaka shata karabaka shata karabaka. Mulai berdoa di dalam roh. Karabaka shikiti kiarabaka shanda. Oh, rabaka shikiti kiarabaka shanda. Rebeka shikiti kiarabaka shanda rabaka shanda. Hirabaka shikiti kiarabaka shanda rabaka shanda rabaka. Oh, haleluya. Oh, ramakasyata karamakasyata karabakas. Setiap mata ditutup, saudara-saudara. Jangan saudara menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri. Tetapi biarlah pada sore hari ini Tuhan sedang mencari bejana-bejana. Tuhan sudah menyiapkan pengurapannya. Tuhan sudah menyiapkan pertolongannya. Pertanyaannya, apakah ada di antara saudara yang mau menjadi bejana, hidup bagi Tuhan, mencopot jubah yang lama, memakai jubah yang baru? Haleluya.
hidup bagi Tuhan, saudara-saudara. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana Bapak bisa ke luar negeri? Bagaimana Pak, Bapak bisa berhasil? Saya berkata kepada saudara, saya hanya mengambil satu keputusan, hidup saya serahkan bagi Tuhan. Berani mengambil keputusan, memasuki tahun ini, hidup bagi Tuhan. I'm living for God. Kalau saudara berkata, Pak, khotbah itu bagi saya. Selama ini saya hidup mengandalkan, menuruti keinginan dunia. Tapi hari ini saya mau bertobat. Saya mau hidup bagi Tuhan. Saya tantang saudara, tutup mata saudara. Kalau saudara orangnya, angkat tangan saudara tinggi. Bagi saudara yang mau hidup bagi Tuhan, tinggi-tinggi. Angkat tangan saudara tinggi, terima kasih. Begitu banyak yang angkat tangan. Sekarang taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Sebagai tanda segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Angkat tangan saudara dan mulai berdoa. Mulai berdoa, mulai menyembah. Mulai berkata, Tuhan, aku mau hidup bagi Engkau. Inilah aku, utuslah aku, pakailah aku. Haleluya. Jesus, Jesus. Terima kasih kita Tuhan, Kau menjamah setiap umat-Mu, setiap tangan yang diangkat, setiap tangan yang ditaruh dalam hati mereka. Jamah mereka, isi dengan pengurapan-Mu, penuhi setiap bencana ini. Pakai mereka, sembuhkan mereka, berkati mereka, diberkatilah Engkau dalam nama Yesus. Oh, Ramakasyata Karamakashata Karamakashata. Oh, Ramakasyata Karamakashata Karamakashata. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuru. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Oh, yes, Kau membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memiliku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan. Karalamata karalamasya, karalamata karalamasya, karalamata. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang hidup.